Jazakumullah ahsanal jaza kita ucapkan kepada Mukarram Bapak Dr. Ki Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin. Hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Cacuh Budiawan. Beliau adalah yang punya kampung ini. Jadi ada yang punya kampung, ada yang punya wilayah. Kalau punya wilayah Pak Camat, yang punya kampung Pak Cacuh, kepala desa di sini. Ahlan Pak. Ini anak-anak Pondok Gede lagi pada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya kita dengarkan kata sambutan dari Presiden Borsila Kecamatan Pondok Gede, Abu Yaki Haji Jawas Abdul Khair. Pada beliau alaihi wa sallam, maskur sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini 12 Muharram kita bisa kumpul kampung ke Bandungan, Mega Bandung dalam rangka peresmian Masjid Silaturahim. Yang terhormat Bapak TNI Polri, baik dari kepolisian atau dari Koramil, Pak Camat, Kalurah, Pak Kiai Bustomi, Punten, ukurannya, oke, tokoh-tokoh dari Departemen Agama Kabupaten Bogor. Tapi yang dari Bekasi nggak ada nih, tapi yang mewakili ada KUA, tapi juga pencatat Kiai Ridwan Abdullah. Tak sebut nama Bapak Kolonel Yahdikumullah, Doktor saya hormati Kiai Isa, Bapak Geser ini, Linda Kiai Sohibul Wafa, saudara saya Kiai Haji Mahmud Jalil yang punya pesantren Al-Ihya, Komanda Haji Jamaluddin Esahehum dan Komanda Haji Mursala Esahehum, semuanya cintai. Saya hanya mengatakan bahwa Porsila ini hanya sebuah pengajian biasa dibuat, tapi karena berjalannya sudah hampir 23 tahun, di saat 22 tahun kepemimpinan saya sebagai ketua Porsila yang kedua, ya, maka saya ada niat kok ngaji, selesai ngaji sarapan pagi, kalau ditanya dapat apa ngaji, dapat nasi uduk, sarapan pagi enggak, udah gitu pulang aja, nggak ada hasilnya yang kelihatan, tapi ilmu iman tinggi. Akhirnya kita cobalah bikin masjid yuk. Saya lempar dulu kepada jemaah, ada nggak yang musolanya ingin berubah jadi masjid? Ternyata nggak ada respon. Jadi sekecamatan bergilir Pak, setiap ahad subuh itu ngaji. Selama putaran setahun itu kurang lebih tercover sekitar 45 sampai 50 masjid dan musola. Setahun kebagian satu masjid itu 1 tahun hanya sekali. Pada akhirnya karena tidak yang melempar, mulailah muncul orang yang wakaf kepada saya. Tidak tahu dari mana ceritanya. Di Cariu ada 2 lokasi yang saya sudah survei, tapi orangnya mau ikut wakaf nggak lepas, katanya wakaf terikat. Saya nggak mau. Saya maunya wakaf itu lepas. Kemudian di Cugenang mulai kemarin eta musibah, itu ada tanah 3.000 meter, kita udah nego. Setelah saya survei masjid itu nggak jauh, ada tebingan jurang. Pikir lagi nggak jadi. Terus di Tambun
Juga ada yang mau wakaf 700 meter, tapi atasnya sutet. Kalau kita bangun menara, nyundul di sutet. Setrum jamaah. Dan terakhir sebelum ini juga di Karawang mau menyerahkan tanah 6.000 meter. Saya pikir-pikir umur saya sudah sekian, transport ke sana sekian. Ini bukan ngomong saya ngada-ngada, bukan. Serius. Saksinya adalah Kakanda Haji Abdul Rasul, Bapak Purwo, Ustaz Haji Ahmad Marjan. Siapa lagi ikut kita survei itu? Nah, Ustaz Mulia. Tapi saya nggak respon, pikir terlalu panjang, jauh. Muncullah basa-basi yang saya cuekin. Yai Ishak nyeletuk, Porsila mau bikin masjid. Nyeletuklah anak saya ini, Yai Sohibul Wafa. Nanti saya kasih masjid. Tapi saya cuek. Masa dikasih masjid, banget banget. Itu nggak pernah mikir akan seperti ini. Akhirnya Allah saya pertemukan dengan Ustaz Anwar Rusri. Nggak ada air, nongkrong di situ tuh. Ya nggak keburu udah. Gadis Pak. Saya tanya gadis ya. Ya soalnya kencingnya masih nyaring. Tahu ya. Kalau udah ibu kan ya. Itulah saya mulai sedih. Ya Allah, kesian amat nggak ada. Makanya waktu kita bangun pertama, setelah kita proses dengan keikhlasan dan Sohibul Wafa, kita bangun yang pertama adalah kamar. Ayo uang Posila ada berapa? Ada uang kas, ada 20 juta. Ambil 10 juta buat bikin kamar mandi. Berjalan terus sampai sekarang alhamdulillah. Cuma saya ngampuran ya pajangan itu, pejabat di dianya. Halo? Cai di dia susah. Cai sumur, nggak gali seberapa kali itu. Pertama nggak ditipu lah. Dan kalau sumur man, saya tidak padanya. Pak udah dalam Pak, itu nongkrong sini. Padahal baru tumpukannya ada di situ cuma sedikit, gimana? Dapat gali lagi, masuk air baguslah. Untuk sehari-hari cukup. Tapi kalau giliran ada hajat, nah kayak sekarang. Kemarin Kong Alam juga hajatan pakai masjid, tamunya banyak, kurang air. Sini kurang air. Ini mohon izin kepada kepala sepuh, kepala keruhun, kepala kampung sini. Mohon izin banget supaya bisa ngebor, karena tempo hari sudah musyawarah sesuai dengan adat kampung sini tidak boleh ngebor air. Rapat Pak di masjid. Ya kita namanya orang pendatang Pak, iya nggak apa-apa, namanya nggak boleh ya di kampung orang ya. Saya kan bikin masjid bukan bikin tempat maksiat, bener ya? Halo? Mereka yang bikin pila-pila di puncak, apa ada di gunung? Pasti dari sumur, sumpah demi Allah. Tapi kenapa saya nggak dikasih? Sampai saya bilang di sini, Pak Alwi, kalau pembangunan ini tidak jadi, darah saya jaminannya. Bener, 2 kali saya ngomong itu. Iya, jadi ngomongnya keras nih. Itu penyakit saya Pak. Jadi tolong punten gimana caranya kepada pejabat di sini, punten kepada kepala suku kampung di sini. Apakah harus kepala saya hilang di sini? Hah? Gak apa-apa, saya rela. Asal di sini orang bisa sholat, bisa kencing enak. Itu tujuan saya. Tujuan Porsila, bukan saya. Kalau Sabtu Minggu puncak dibuka tutup, ganjil genap ke sini Pak larinya Pak. Apa orang harus punya najis? Sholat sih nggak masalah lah, mungkin. Tapi najis dibawa-bawa. Punten ya, nanti tolong di follow up nih.
Follow up apa sih? Dan harus bayar berapa? Bilang aja. Camat, bilang bayar berapa Pak Camat? Harus saya bayar untuk garis sumur. Tapi nanti sanksinya orang sini nggak boleh minta air sini. Gitu kan? Kan kejam. Boleh dicubit, nggak mau di. Saya bukan buat kepentingan orang Pondok Gede, orang sini. Lihat Pak, yang parkir saya nggak minta duitnya. Lihat yang jualan saya nggak tagihin. Orang Pondok Gede kaya-kaya katanya. Ya ini maaf, ini bukan apa ya. Sekali lagi maaf, punten hampurannya. Pak Camat, kalau mau dengan cara saya bisa dengan cara bisa lah. Tapi kan saya nggak mau gitu Pak. Saya pengen rukun damai sama orang sini. Tolong air, karena udah ada yang menyumbang tempoh hari udah bawa mesin ke sini karena takut disuruh pulang lagi Pak. Kalau nggak salah Pak Yahdi juga pernah ngucap saya bantu air, tapi karena kondisi ini nggak jadi. Pak Camat Pondok Gede juga mau bantu air, siapa duit, karena dengar kondisi kayak begini nggak jadi. Ada saran mau nyuling dari situ apa itu? Waduk ya? Apa sih? Mata air tuh. Hitung-hitung kalkulasi ya sama juga dengan ngebor. Kalau padahal ngebor air banyak punten, orang sini mau minta air mah enggak. Emang buat kita semua enggak, saya enggak kunci. Asa mana asa? Tolong asa, jangan ditutup masjid, buka 24 jam. Betul. Pernah saya kunci? Nah. Saya habis hari Selasa pulang. Silakan digotong masjid pindah sore juga boleh terserah. Nah, jadi gitulah barangkali itu riwayat sebuah masjid. Terus kita cari nanti di sini keramaian-keramaian sini sudah ada remaja di sini, Ustadz Asep Bukhari mau pakai masjid di sini setiap sebulan sekali malam Kamis kalau nggak salah. Mangga dengan Gustomi, Ujar Kosasi. Ya, silahkan ramaikan ini masjid. Ya, bukan masjid saya. Porsila saya namain. Saya nggak ego, saya nggak namain masjid Jawas Abdul Khair. Ku lepaskan semua egoku serendah-rendahnya. Kalau saya mau main, saya ego, saya punya yayasan megang 2 Pak. Saya namain aja Yayasan Islam Abdul Rahman. Emang apa lo Porsila? Hah? Enggak, saya namain Porsila Pondok Gede. Pondok Gede Pak. Saya ambil tokoh paman saya, inspiratif dalam hidup saya. Orang Betawi satu-satunya dualah dengan perempuan. Dulu ada Doktor Tuti Alawiyah pernah jadi menteri. Beliau sebentar lagi menteri. Saudaranya paman Haji Jamaluddin SH MHum. Nggak mau tapi jadi menteri. Kayak tadi yang kita baca kitab. Ya dunia udah dapat apa? Emas yang tublek lagi dia nggak mau. Cukup sudah sampai Irjen di BPN. Irjen Pak. Orang Jakarta Betawi asli sampai Irjen. Itu inspiratif buat kita saya hidup. Betawi luar biasa, Betawi. Jangan Jawa mulu, Sunda mulu, Batak mulu. Ya, Bapak Yahdikumullah sampai kolonel. Kolonel Pak. Asli Betawi Tangerang. Yang airnya kering juga Tangerang ya. Itu luar biasa. Jadi begitu Bapak sekalian. Saya hanya mengupas nggak jelas, tapi terima kasih kepada Ustadz Sohibul Wafa. Kita bergandengan terus. Ustadz Sohibul Wafa walaupun nggak rajin di Porsila, tapi dia hatinya Porsila. Bener nggak? NU. Porsila lamanya doang Porsila, dalamnya NU. Cuma nggak pernah ada sumbangan. Ya, artinya Pondok Gede, di Bening kan dia Pondok Gede. Biarin jalan terus Pondok Gede pada nyangkungnya ada di sini. Kelak besok juga saya akan meninggal, saya nggak tahu siapa yang meneruskan Porsila ini. Monggo siapa saja. Punya ilmu banyak, suatu saat jadi kesempatan mengajar di Porsila. Porsila begitu memang, jadi keberkahan baca kita. Terima kasih kepada pejuang-pejuang Porsila. Kiai Haji Ubadillah guru saya, Ketua MUI Kecamatan Pondok Gede, yang mengisi setiap bulan sekali. Kiai Abu Bakar sebulan sekali, Dr. Ahmad Brodi sebulan sekali. Dan yang lain-lain semuanya. Saya juga ikut ngisi dah ceritanya. Walaupun bacanya masih pelepetan, nah kitabnya masih. Tapi itulah barangkali Porsila yang sampai saat ini
Mas, masih eksis jamaahnya setiap minggu kurang lebih 300 orang ada Pak. Terus aja bergulir begitu terus. Insya Allah sampai hari kiamat Korsila terus berjalan. Terima kasih dari A sampai Z Korsila yang sudah antusias bisa datang ke sini menyaksikan hasil Bapak uangnya yang 1.000 setiap minggu, 2.000 setiap minggu, mungkin ada yang 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 120 juta. Ada hamba-hamba Allah yang tidak mau disebut-sebut namanya. 120 juta. Ustaz, kemari dong. Apa? Ntar keburu habis nih duitnya. Iya. Ya udah nomor rekening aja kirim. 100 juta. Saya baru ini sejak udah umur 64 tahun baru dengar duit 100 juta kayak gitu Pak. Belum pernah lihat duit 100 juta. Paling kita punya sejuta kali itu juga boleh ngaji berapa tahun. Ngumpulin. Ya Ustaz ini Ustaz maksudnya. Tapi begitu langsung, Masya Allah dikasih masjid. Belum telepon lagi ngambil itu 50 juta, 20 juta. Datang lagi orang yang tidak kenal sama sekali ini. Masih lampu senilai 164 juta ya. 5 juta. Lampu, mimbar ini. Dan al-hafaz Allah Muhammad serta multazam itu. Nggak tahu orangnya siapa sampai sekarang saya belum tahu persis orangnya bagaimana. Suka bersepeda di sini mampir. Demikianlah mungkin barangkali sesuatu yang tidak manfaat saya sampaikan, tapi berkesan di hati. Itulah porsilah dari ketuanya, nyampein begitu modelnya orangnya. Mudah-mudahan saya katakan lagi, saya tinggalkan, saya tanggalkan, saya pendam ego saya sendiri. Nggak ada unsur untuk diri saya sendiri, buat kita semua. Ya, yayasan saya nggak urusin Pak. Yang penting jalan, udah selesai. Besok juga mati. Iya, udah ngomongnya mati Pak. Kemarin teman saya di Ahmad ngasih ngaji. Malam jam 12, jam 11 masih WA-an. Jam 4 bisa dipanggil ayahnya, anaknya, Ustaz, Bapak. Masih ngopi, cekak-cekik.